Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kamu tahu nggak sih, dalam sepekan terakhir ini, dari akhir Maret sampai awal April 2024, investor asing itu udah net sell saham Indonesia hampir 5 triliun rupiah. Artinya banyak investor asing yang keluar dari Indonesia. Efeknya demand dolar tuh naik sehingga rupiah melemah ke 15.900 per dolar AS. Deket banget sama 16.000 kan? Pasar saham pun jeblok. Wah, serem banget dong nih. Oh enggak, ini justru bisa jadi peluang untuk average down atau nyerok saham di harga bawah. Untuk itu, di episode kali ini aku akan jelasin step by step untuk melakukan average down biar nggak boncos. Sebelum itu, jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Averaging down atau beli saham lagi di harga yang lebih rendah emang terdengar gampang. Tapi tahu nggak, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan investor atau trader saat melakukan averaging down. Yakni averaging downnya membabi buta karena merasa harga sahamnya sudah turun, kayak langsung all in di satu harga gitu. Padahal ada potensi harga turun lebih rendah lagi. Hasilnya saat harga saham lanjut turun ya kita kehabisan peluru, nggak punya modal. Ya kalau sahamnya punya fundamental bagus sih aman, tinggal tungguin aja 3 bulan sampai 1 tahun juga selesai nyangkutnya. Masalahnya kalau saham yang booming sesaat itu bisa bikin kita nyangkutnya lebih lama, nggak tahu kapan bisa keluarnya. Kesalahan lainnya adalah seorang trader yang melakukan averaging down. Kenapa salah? Ya karena karakter trader tuh beli dan jual. Dia nggak mikirin harus nggak average harga lebih rendah agar bisa cuan lebih maksimal. Karena time frame mereka jangka pendek. Kalau trader averaging down, resiko ruginya juga tinggi. Karena biasanya saham yang ditransaksikan trader tuh berbasis keaktifan di pasar, bukan fundamental. Sedangkan saham yang aktif di pasar belum tentu fundamentalnya oke. Jadi gimana cara averaging down yang baik agar nggak boncos? Pertama, menggunakan analisis teknikal. Wih, gue investor, masa gue pakai analisis teknikal sih, baca-baca chart gitu. Sebenarnya analisis teknikal ini bukan punya trader doang ya, tapi lebih ke tools dalam saham, dimana bisa dipakai untuk investor, untuk trader, dan kita bisa menentukan titik jual beli yang oke melihat dari psikologis market di periode sebelumnya gitu. Nah, dimana dalam technical tuh ada yang namanya support dan resisten. Nah, support ini bisa dibilang sih bahasa simpelnya titik terbawah yang bisa jadi potensi titik beli, karena setiap dia menyentuh support ada potensi harga sahamnya naik atau ada candle hijaunya gitu. Nah, kalau udah ada naik tipis dan muncul candle hijau di titik support, nah itu kita bisa beli dengan strategi buy on weakness. Tapi kalau lanjut turun ternyata jebol support atau bisa disebut breakdown, berarti yang dipantau adalah support di bawahnya lagi. Nah, setiap support itu bisa kita jadi acuan untuk titik beli averaging down. Nah, tapi saran, ambil titik support itu jangan dekat-dekatan, ambil yang agak jauhan biar resikonya lebih terukur. Misalnya nih, kamu beli TLKM di pucuk harga 4.210 pada 20 Februari 2024. Lalu harga saham TLKM terus turun kan sampai saat ini. Nah, di mana titik averaging down terbaik? Menurutku, titik yang paling terdekat tuh ada di support 3.500. Nah, saat dia turun ke level itu dan mulai muncul candle hijau naik, kita bisa masuk untuk averaging down. Nah, tapi nggak all in ya, cuman 25% dari alokasi modal yang kita siapkan. Selanjutnya, tunggu di titik support 3.390 untuk melakukan averaging down selanjutnya. Tapi ingat, posisi averaging down kita lakukan ketika ada candle hijau yang sudah muncul. Jangan pas candle merah lagi terjun bebas tetap diborong, risiko gede, bisa dibilang tuh nangkep pisau jatuh. Jika lanjut jatuh lagi, bisa tunggu di support selanjutnya di 3.000. Nah, kalau jatuh lagi, ya udah cuekin aja. Lah, nanti makin rugi. Nah, untuk itu, syarat untuk melakukan averaging down adalah saham yang fundamentalnya bagus, kinerja masih bertumbuh, dan nggak ada masalah sama GCG atau kepatuhannya. Sehingga saat tekanan harga mereda, dia bisa balik ke harga atas lagi. Nah, untuk saham Telkom sendiri aku saranin sih berhenti di 3.000 aja, karena support selanjutnya itu ada di 2.500 dan itu level market crash pandemi COVID-19. Jadi nikmatin aja harga saham Telkom bisa pulih lagi ya. Kelebihan cara ini adalah kamu bisa hemat modal average down di titik-titik yang berpotensi rebound. Kalau beruntung ternyata rebound kan lumayan, kita beli di harga bottom. Tapi kalau misalnya turun lagi kita masih punya peluru untuk
nyerok di bawahnya lagi. Kelemahannya psikologismu bisa terkoyak-koyak karena jarak average price dengan titik support bisa jadi jauh banget gitu. Kedua, melakukan average down dengan cara targetkan di penurunan berapa persen kalau mau nyeroknya gitu. Misalnya, setiap floating loss 15% kamu akan serok. Jadi udah ditentukan dari awal nih. Berarti dari 4.200 di saham Telkom, 15%-nya berapa? Misalkan 3.500. Terus yang kedua 3.000. Yang ketiga berapa? 2.500. Nah, itu kita berarti akan melakukan averaging down setiap saham Telkom berada di level tersebut. Nah, alokasi modal yang dimasukkan setiap averaging down juga dibagi rata misalnya. Misalkan 100% modal untuk averaging down kita bagi 3. Berarti 33% modal per kali nyerok. Selain itu kamu juga bisa menggunakan metode mungkin bisa dibilang piramida ya. Jadi kita nyerok pertamanya tuh kecil, tapi nyerok semakin ke bawah bisa semakin besar. Tujuannya untuk menurunkan harga rata-rata menjadi lebih rendah gitu. Misalnya serok pertama 20% dari modal, serok kedua 30% dari modal, dan serok ketiga 50% gitu. Sehingga averaging price harusnya bisa lebih oke. Nah, kelebihan dari metode ini sebenarnya adalah kepastian. Kamu tahu titik nyerok itu kapan aja gitu. Nah, resikonya ya kita nggak tahu pas kamu nyerok itu posisinya candlenya jangan-jangan lagi turun jauh banget. Jadi ada potensi abis nyerok ya turun lagi gitu. Ketiga, di Mikir Dividen kami juga memberikan guideline untuk strategi averaging down. Nah, guideline averaging down ini akan disesuaikan dengan jenis saham, posisi average price, serta saran untuk alokasi modal saham jika kamu beli saham pertama di level harga tertentu. Misalnya nih, di saham BBRI, jika kamu masuk di harga fair value atau di sini bahasaku yang standar, berarti kamu harus masuk 40% dari rencana modal yang dialokasikan ke saham tersebut. Jika target alokasi modal di BBRI itu 10 juta, berarti masuknya 4 juta dulu. Nah, jika harga saham BBRI turun ke rentang kisaran level murah, berarti kita bisa averaging down sekitar 1,8 juta atau 30% dari sisa modal di saham tersebut. Nah, ternyata jika turun lagi ke level yang sangat murah, kita bisa serok di modal 2,64 juta. Wah, masih ada sisa modal ya sekitar 1 jutaan. Nah iya, modal terakhir tuh buat jaga-jaga jika saham BBRI turun ke level yang lebih rendah lagi gitu. Nah, namun pola averaging down ini akan berbeda-beda sesuai dengan karakter sahamnya. Jika karakter saham cyclical seperti komoditas, strateginya beda. Misalnya kamu beli saham UNTR di harga fair value-nya, kami sarankan untuk beli 20% dari modal dulu. Jadi misalnya modalmu 100 juta, berarti masuk 20 juta dulu. Lalu saat UNTR turun ke level harga lebih murah, kita bisa serok 25% dari sisa modal, yakni 80 juta. Berarti sekitar 20 juta. Saat harga saham turun lagi ke level yang murah banget, kita bisa masuk 60% dari 60 juta, yakni 36 juta. Berarti masih ada sisa 24 juta yang bisa kita gunakan jika harga saham turun lagi ke level yang lebih rendah. Nah, dalam skema ini kami selalu memberikan sisa cash untuk hal-hal yang nggak terduga. Jika harga saham naik gimana? Ya kita juga kasih plan averaging up-nya dengan tetap memperhatikan penyebab kenaikan sebuah saham. Nah, kamu mau dapat guideline alokasi modal dan averaging down serta averaging up seperti ini? Yuk langsung join aja Mikir Dividen dengan klik link di deskripsi ya.